Drone Shahid buatan Iran membelah keheningan di atas perairan Laut Arab, meluncur dengan manuver agresif tepat ke arah raksasa baja Amerika Serikat USS Abraham Lincoln pada Selasa 3 Februari 2026. Di tengah upaya diplomatik yang tengah dirintis antara Teheran dan Washington, kemunculan pesawat nirawak ini menjadi pesan tekanan di atas meja perundingan. Jet tempur F-35 yang menjadi tameng USS Abraham Lincoln memang sukses merontokkan penyusup tersebut. Tapi insiden ini menjadi bukti nyata bahwa Iran sudah begitu siap menghadapi konfrontasi langsung, tak peduli seberapa canggih teknologi yang dipamerkan oleh Washington. Senjata yang sering dicibir karena bentuknya yang sederhana ini telah berkembang pesat. Murah meriah, tapi kini menjelma menjadi aktor utama dalam evolusi perang modern abad ke-21. Dan Shahid ini menempatkan militer Amerika Serikat sebagai target utamanya. Simak selengkapnya dalam video berikut. Dalam dunia militer modern yang dipenuhi senjata bernilai triliunan rupiah, drone Shahid muncul sebagai anomali yang mematikan. Drone ini didesain sebagai senjata sekali jalan atau kamikaze. Artinya drone ini tidak kembali ke operatornya, melainkan meledakkan diri bersama sasaran. Namun di balik kesederhanaannya tersimpan efektivitas tinggi yang membuat banyak negara kepincut. Salah satu daya tarik utama drone ini adalah harganya yang murah meriah. Bayangkan, satu unit drone MQ-9 Reaper milik AS harganya bisa tembus puluhan juta dolar. Sementara harga satu unit Shahid diperkirakan hanya dibanderol sekitar 20 hingga 50 ribu dolar Amerika Serikat, alias sekitar 320 juta hingga 800 juta rupiah. Karena murah, Iran jadi bisa melakukan produksi massal dan menerapkan strategi swarm attack alias serangan berkerumun yang sanggup melumpuhkan sistem pertahanan udara tercanggih sekalipun. Ketangguhan drone Shahid dalam medan perang juga terletak pada kemampuannya berkamuflase dari pantulan radar, karena pesawat tanpa awak ini terbuat dari material serat karbon dan plastik sarang lebah. Cara terbangnya pun sangat merepotkan musuh. Shahid mampu terbang sangat rendah di ketinggian 20 hingga 30 meter untuk bersembunyi di balik lekukan bumi dan bangunan, tapi juga bisa melesat hingga ketinggian 5,2 km jika diperlukan. Dengan hulu ledak seberat 20 hingga 40 kg, daya hancurnya cukup mumpuni, meski tentu tidak sebesar rudal balistik. Analis militer sering membandingkan Shahid dengan senapan serbu legendaris AK-47. Keduanya punya filosofi yang identik, yakni murah, tak terlalu canggih, tetapi sangat efektif. Drone Shahid juga bisa dibuat di banyak tempat dengan komponen yang tersedia di pasar bebas. Dan yang terpenting mampu membunuh musuh dengan efisiensi tinggi. Dan berikut ini adalah spesifikasi dari drone Shahid 136, versi paling sederhana tapi juga yang paling laku di pasaran. Drone Shahid 136 telah digunakan dalam berbagai palagan perang dunia baru-baru ini berkat efektivitasnya. Ukraina telah menjadi korban ketangguhan produk made in Iran itu saat digunakan oleh Rusia. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, drone ini juga digunakan oleh milisi yang didukung Iran seperti Hamas dan Hizbullah. Serangan dengan Shahid menyebarkan ketakutan tak hanya karena kerusakan fisiknya, tetapi juga dampak psikologis. Drone ini bisa datang kapan saja tanpa bisa dideteksi lebih awal. Ada banyak video di media sosial yang beredar soal serangan drone ini. Salah satu video dari helikopter Ukraina memperlihatkan Shahid terbang rendah dengan suara khas seperti mesin pemotong rumput, lalu dijatuhkan dengan senapan mesin. Tapi insiden semacam itu sangat jarang terjadi. Justru mayoritas serangan Shahid berhasil mengenai sasaran. Meski sangat efektif, Shahid bukannya tanpa celah. Ukraina kini mengembangkan sistem pertahanan konvensional seperti meriam anti serangan udara manual dan kendaraan bersenjata ringan. Dengan bantuan senjata dari barat seperti Flak Panzer Gepard dari Jerman, efektivitas drone Iran ini mulai mendapat tantangan.
Namun di luar itu, drone Shahid 36 adalah cerita soal efisiensi yang mengalahkan kompleksitas. Kini, ancaman drone tersebut tidak lagi berada di wilayah konflik yang jauh, melainkan dipakai langsung oleh Iran sak empunya. Saat gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln tengah merapat ke wilayah Komando Pusat AS atau CENTCOM, Teheran telah melakukan cywar dengan memamerkan armada drone-nya dalam parade militer. Drone itu lalu tampil lebih berani lagi. Mengutip laporan Wall Street Journal, drone Shahid Iran dilaporkan mendekati USS Abraham Lincoln pada Selasa 3 Februari 2026. Kapten Tim Hawkins selaku juru bicara CENTCOM menceritakan detik-detik menegangkan ketika Shahid 39 bermanuver berbahaya menuju kapal induk Lincoln pada jarak sekitar 500 mil dari pantai Iran. Ketegangan meningkat karena drone itu terus melaju meski pasukan AS telah melakukan langkah-langkah deeskalasi. Pada akhirnya, Amerika Serikat menembak jatuh drone tersebut. Keputusan agresif Iran untuk menerjunkan drone menunjukkan bahwa Teheran tidak akan membiarkan wilayahnya diusik tanpa perlawanan. Sanam Vakil, Direktur Program Timur Tengah di Chatham House, menilai insiden ini sebagai refleksi dari ketegangan internal di Teheran. Adapun serangan itu terjadi di tengah upaya diplomasi yang sedang berjalan antara Washington dan Teheran. Al Jazeera melaporkan Presiden Donald Trump memastikan pembicaraan terus berlanjut meski terjadi insiden tersebut. Teheran juga menginginkan lokasi pembicaraan dipindah dari yang sebelumnya di Turkiye menjadi di Oman. Hadirnya drone Shahid yang mengusik kapal induk Abraham Lincoln menegaskan kalau Iran tidak lagi mengandalkan gertakan diplomasi semata. Dengan senjata murah namun mematikan yang telah teruji di Ukraina, Teheran kini mampu menantang dominasi militer AS lewat strategi perang asimetris. Drone Shahid membuktikan efisiensi biaya seringkali lebih menentukan di medan tempur modern daripada kemewahan alutsista dan bahwa kuantitas selalu punya kualitasnya sendiri. Kini dunia sedang menanti apakah diplomasi di Oman dapat meredam bara konflik. Dan apakah insiden tes ombak di Laut Arab ini hanyalah percikan awal dari kebakaran besar yang akan melanda kawasan Teluk? Dapatkan analisis mendalam lainnya mengenai perkembangan geopolitik Timur Tengah hanya di kanal YouTube Kompas.com.